Eko Suhyani dari perwakilan kelompok 5 kimia akan menjelaskan manfaat dari media ular tangga asam basa. Nah, jadi materi-materi yang tercakup dalam media ini adalah media yaitu materi yang terdapat dalam topik RPP 3, yaitu derajat keasaman, tapi lebih spesifik kepada perhitungan konsentrasi ion H+ dan ion OH-, derajat ionisasi, dan kekuatan asam basa. Jadi, indikator yang dicapai dalam pembuatan media ini adalah indikator 3.10.2, yaitu menghitung derajat keasaman larutan. Tujuan pembelajaran yang akan tercapai, yang ini dicapai dalam pembuatan media ini adalah yang pertama, siswa dapat menghitung konsentrasi ion H+ dari asam kuat dan asam lemah, serta ion OH- dari basa kuat dan basa lemah, berdasarkan soal yang diberikan dengan benar. Nanti dalam media ini juga terdapat beberapa soal-soal. Yang kedua, siswa dapat menghubungkan kekuatan asam basa dengan derajat pengionan dan tetapan ionisasi asam basa Ka dan Kb. Yang ketiga, mengelompokkan senyawa larutan ke dalam asam dan basa kuat serta asam dan basa lemah berdasarkan kekuatan asam basa. Komponen-komponen yang terdapat dalam media ular tangga asam basa ini adalah yang pertama adalah pion. Nah, pion ini terbuat dari batu apung dan kita warnai dengan warna yang berbeda-beda. Yang kedua ada dadu. Nah, dadu ini terbuat dari karton bekas. Jadi ada 6 angka yang terdapat dalam dadu. Selanjutnya, board ular tangga yang terdiri dari 50 angka, dan 50 angka ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dalam board ular tangga ini terdapat 15 konsep materi asam basa. Nah, di sini lebih spesifik kepada konsep derajat keasaman, derajat ionisasi, dan kekuatan asam basa. Nah, jadi pembagiannya yaitu dalam board ini terdapat 6 konsep perhitungan konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH-. Nah, konsepnya itu dapat dilihat sebagai berikut. Oke, jadi 6 konsep yang tadi saya tunjukkan adalah konsep perhitungan konsentrasi ion H+ dan ion OH-. Nah, konsep-konsep yang tentang derajat ionisasi terdapat 7 konsep dalam board ini, yaitu bisa dilihat
Nah, dua konsep terakhir akan menjelaskan konsep kekuatan asam basa. Nah, jadi itulah 15 konsep materi derajat keasaman, derajat ionisasi, dan kekuatan asam basa. Media ini juga dilengkapi dengan beberapa soal untuk melatih pemahaman siswa. Jadi di media ular tangga ini terdapat 25 soal dengan pembagian 8 soal menjelaskan tentang perhitungan konsentrasi ion H+ dan OH-, 7 soal tentang derajat ionisasi, dan 7 soal tentang kekuatan asam basa. Nah, jadi contoh soal-soalnya itu adalah sebagai berikut. Nah, di lembar terakhir akan terdapat kunci jawaban dari soal-soal berikut. Contohnya seperti ini. Misalkan ini soalnya. Kunci jawabannya demikian. Contoh selanjutnya misalkan seperti ini. Nah, jawabannya seperti ini. Jadi, soal-soal yang terdapat dalam media ular tangga ini bervariasi. Jadi ada soal-soal yang berisi perhitungan dengan estimasi waktu 5 menit. Kami sudah upayakan dengan soal-soal bisa dijawab siswa dengan 5 menit. Terdapat soal benar salah, dan terdapat juga soal konsep seperti pengertian dan lain-lainnya. Jadi tujuannya biar siswa juga bisa lebih meningkatkan pemahamannya dan tidak terpaku dengan soal perhitungan saja, soal konsep saja, dan lain-lainnya. Nah, saya akan tunjukkan satu persatu soal-soal yang terdapat dalam ini. Ini jawabannya ini. Ini. Terakhir, media ular tangga ini juga terdapat 10 soal bonus, di mana tersebar dalam 10 angka yang terdapat di media ini. Contohnya demikian, misalkan siswa
maju ke langkah nomor 6, siswa akan membuka ya, dan tidak ada soal. Nah, selanjutnya ada beberapa soal lagi seperti tidak ada soal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media ini. Nah, yang pertama, media ini bisa digunakan di dalam kelompok maupun antar kelompok. Nah, yang kedua, setiap perwakilan kelompok akan maju ke depan dan mengundi siapa yang akan menjadi pemain pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga, setiap pemain akan menentukan pion mereka terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini pionnya. Nah, jadi setiap pemain akan mengambil pionnya terlebih dahulu. Ada di sini 4 pion yang disediakan, ada yang berwarna merah, kuning, biru, dan hijau. Selanjutnya, pemain akan mengocok dadu terlebih dahulu. Misalkan angka 2. Oke. Nah, di sini ada pilihan. Setiap siswa mau melangkah ke tahap selanjutnya, siswa akan diperhadapkan dengan 3 pilihan. Nah, yang pertama, siswa akan menjawab soal jika di bord angka terdapat soal latihan dengan waktu 5 menit. Lebih dari 5 menit, pemain tidak dapat melangkah ke tahap selanjutnya. Tetap di bord angka sebelumnya. Pemain harus menunggu giliran untuk mengocok dadu agar dapat ke tahap selanjutnya. 2. Jika bord angka tidak terdapat soal, pemain mendapatkan bonus langsung ke tahap selanjutnya. Yang ketiga, jika di bord angka terdapat konsep, pemain wajib membacakan soal tersebut dengan suara yang jelas di depan kelas. Nah, berdasarkan dadu yang telah saya kocok, saya mendapatkan angka 2. Nah, di dalam angka 2 terdapat konsep. Nah, sesuai dengan aturan yang saya bacakan tadi, maka saya wajib membacakan konsep tersebut di dalam ruang kelas. Misalkan, larutan keasaman atau kebasaan larutan ditentukan oleh konsentrasi H+. Karena tugas saya hanya membacakan konsep, nah, saya bisa langsung meletakkan pion saya di angka 2. Nah, misalkan saya mengocok dadunya lagi. Misalkan saya mendapat di angka 4. Oke. Di angka 4 adalah soal latihan. Misalkan, hitunglah konsentrasi ion OH- dalam larutan BaOH 2 kali 0,001 m. Saya akan diberikan waktu 5 menit untuk mencari jawaban dari soal tersebut. Nah, jika sudah menunjukkan pas 5 menit, maka saya akan menentukan jawaban saya. Misalkan jawaban saya adalah 0,01 m. Saya lihat jawabannya. Nah, ternyata jawaban saya salah. Saya tidak dapat melaju ke angka 4. Saya tetap di angka sebelumnya di sini. Tetapi jika saya benar menjawab soal tersebut, saya dapat langsung meletakkan pion saya di angka 4. Begitu juga dengan selanjutnya, misalkan saya mendapat angka 6. Saya akan melihat dulu di angka 6 ini apakah terdapat soal atau tidak. Nah, ternyata tidak ada soal, maka saya bisa langsung maju ke angka 6 tanpa harus ada menjawab soal terlebih dahulu. Oke, yang langkah terakhir adalah pemain akan bermain dengan langkah-langkah yang telah saya tunjukkan tadi sampai ke finish. Jika pemain bermain curang, maka poin. Semoga media ini dapat membantu rekan-rekan guru dan dapat membantu siswa untuk meningkatkan pemahamannya dan membantu siswa lebih memahami konsep-konsep yang diajarkan guru. Misalkan konsep-konsep abstrak dapat dibantu dengan media ini untuk membantu siswa lebih memudahkan mengingat apa yang diajarkan guru dan memahami apa yang diajarkan guru sambil bermain.